Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzrahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Raya Sumatera Barat yang kami hormati, puji syukur kita sampaikan kehadirat Ilahi Robbi atas kodrat, iradat, beserta keizinannya kita sudah dapat bersama-sama berada di Masjid Sumatera Barat ini. Sengaja kita tinggalkan rumah tempat kediaman kita dan kita istirahatkan seluruh aktivitas kita. Tidak lain tidak bukan semata-mata menunjukkan kepatuhan dan ketaatan kita kepada Si Khalik yang menciptakan. Salawat bering salam dikirimkan kepada junjungan kita, Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan agama di bawahnya sampai saat sekarang kita masih tetap merasakan ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan dibandingkan dengan insan-insan yang telah hilang pedoman hidupnya di atas dunia ini. Pada hari ini Jumat, Senin, tanggal 20 Sya'ban, bertepatan dengan tanggal 13 Maret 2023. Insya Allah lebih kurang 10 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Di bulan Sya'ban ini apa yang terjadi? Yang pertama, amalan kita yang setiap tahun itu dilaporkan oleh malaikat kepada Allah setiap bulan Sya'ban. Amalan mingguan kita dilaporkan oleh Allah setiap hari Senin dan Kamis. Makanya hari Senin itu sunat kita berpuasa, bukan saja karena kelahiran Nabi, tetapi juga karena amalan kita dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, saya tidak mau amalan saya dilaporkan ketika saya tidak melaksanakan ibadah puasa. Kemudian amalan harian kita dilaporkan setiap selesai sholat subuh dan setiap selesai sholat asar. Itu yang pertama yang terjadi di bulan Sya'ban. Yang kedua yang terjadi di bulan Sya'ban ini, dulu kiblat kita ke Palestina selama 17 bulan. Pada waktu itu orang Yahudi agak sedikit mengejek. Oh, jadi umat Islam itu kiblatnya juga sama dengan kita. Nabi berdoa kalau bisa dipindahkan. Maka turun ayat fawalli wajhaka satral masjidil haram. Palingkan wajahmu Muhammad ke Masjidil Haram. Semenjak itu kiblat kita adalah ke Ka'bah. Yang ketiga yang terjadi di bulan Sya'ban ini, ayat bahwa Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi, yaitu di bulan Sya'ban, yang dibaca khatib setiap Jumat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Turun juga di bulan Sya'ban. Yang berikut, apalagi yang ayat yang turun di bulan Sya'ban, nah inilah dia
Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita mulai membicarakan mulai dari yang pertama. Apa yang dilaporkan malaikat kepada Allah di bulan Syaban yang diwajibkan di bulan Rajab seperti kita telah memperingatinya, yaitu Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW yang isinya sholat 5 waktu sehari semalam. Diwajibkan di bulan Rajab, dilaporkan di bulan Sya'ban. Seperti yang telah disampaikan oleh para mubalik kita dan telah kita pahami, sholat itu diwajibkan pada mulanya 50 kali. Ketemu dengan Nabi Musa, akhirnya minta diringankan. Berapa jadinya? 5 waktu. Ketemu lagi dengan Nabi Musa, kata Nabi Musa, minta lagi wahai Muhammad, ringankan lagi lah dari yang 5 itu. Ada umatmu nanti yang sholatnya 3 saja itu, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha dan sholat Jumat. Yang 5 waktu itu tidak ikut dia. Kata Nabi, ana astaghfirullah, saya malu lagi berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari 50 sudah menjadi 5. Hadisnya sahih itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Kemudian apa yang dilaporkan lagi? Seperti yang dialami oleh Nabi waktu Isra Mi'raj, waktu berjalan yang ditemani oleh malaikat, ketemu satu kaum. Pada saat itu bertanam, langsung panen. Ditanya oleh Nabi kepada malaikat, siapa itu wahai malaikat? Umatmu yang gemar berinfak, yang gemar bersedekah. Itulah yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kalau peristiwa Isra Mi'raj itu mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang telah 60 kali mendengarkan cerita itu. Tapi apa yang harus kita aplikasikan? Di antaranya itu. Yang kedua, apalagi yang dilaporkan, ketemu satu kaum yang memotong-potong lidahnya. Malaikat bertanya juga, Nabi bertanya juga kepada malaikat, siapa itu wahai malaikat? Itulah umatmu yang suka gunjing, yang suka fitnah, yang suka ghibah. Itulah yang dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yang dilaporkan? Nabi sudah digoda oleh iblis. Memang kaum muslimin, iblis itu mulai dari Nabi Adam, Nabi Muhammad sampai kepada kita diganggu dan digoda. Disuguhkan 2 gelas air, satu berisi tua, satu berisi susu, dan diambil oleh Nabi yang berisi susu. Sedangkan susu yang diambil Nabi sekarang banyak juga yang minum tua, banyak juga yang minum narkoba, itu ganja itu. Itulah dia yang dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikut, salat kita yang 5 waktu ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, as-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat ini mencegah seseorang dari berbuat yang keji dan yang mungkar. Ada yang bertanya, bagaimana Prof? Dia salat tapi berbuat yang keji yang mungkar juga. Tentu jawabnya karena sholatnya belum sempurna. Kalau sholatnya sempurna, tidak akan mau dia berbuat yang keji dan yang mungkar itu. Kadang-kadang di mobilnya ada lagi tasbih, ada Quran kecil, tapi kadang-kadang berbuat maksiat tetap juga dilaksanakan karena belum menjadi nurani kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian apalagi dikatakan Allah, as-salatu li zikri. Salat itu adalah untuk mengingat Allah. Bukan saja dalam salat tetapi juga di luar salat. Inilah yang. Dan kemudian apa yang perlu kita tingkatkan, yaitu pelaksanaan sholat kita yang 5 waktu sehari semalam itu. Nabi katakan, "Shalu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah seperti aku sholat. Perlu mulai dari takbir sampai salam. Itulah dia. Kemudian yang kedua, kiblat kita
selama 17 bulan menghadap Palestina. Jadi doa Nabi terkabul karena diejek oleh orang Yahudi itu. Bawali wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan wajah ke Masjidil Haram. Sampai sekarang kiblat kita ke Masjidil Haram. Maka jamaah kita baik umrah berangkat dari BIM mendarat di King Abdul Aziz Madinah, kemudian nanti berapa hari di Madinah langsung kepada Masjidil Haram. Setelah di Masjidil Haram berangkat lagi ke Jeddah. Dari Jeddah naik pesawat langsung lagi turun di BIM. Itu kemudahan. Dulu kaum muslimin berangkat dari sini ke Medan dulu. Dan ada malah ke Jakarta dulu. Sekarang langsung ke Madinah. Itulah kemudahan-kemudahan yang dilakukan itu. Apa yang bisa kita petik dari arah kiblat itu? Yang dari barat menghadap, yang dari utara menghadap, yang dari selatan menghadap, yang dari timur menghadap. Apa maksudnya? Kalau terjadi perbedaan harus kita pahami karena kita melihatnya berbeda. Jadi bukan saja kita yang benar, orang lain mungkin juga benar sesuai dengan yang dilihatnya. Itulah yang perlu kita pahami, Bapak sekalian. Dan kemudian yang berikut juga harus kita satu arah. Harus satu arah untuk amar ma'ruf dan nahi munkar itu. Inilah. Dan kemudian yang berikut, apalagi inilah yang kita sebutkan bahwa Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bagi kita umat Islam, Allah juga berselawat kapan? Dikala kita kena musibah, sabar kita, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim, dapat selawat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dapat rahmat dan dapat petunjuk dari kesabaran yang kita hadapi, ujian yang diberikan Allah Subhanahu. Dan berikut ayat yang insya Allah akan kita laksanakan puasa tidak apa lagi. Dan khutbah Nabi di bulan Syaban, ya ayyuhan nas qad azullukum syahrun azimun mubarakun syahrun ja'alallahu syiyamani harin wa qiyama lailatin wa man taqarraba bi khaslati minal khubazi kana kaman ada paridatun pamasyahu wa man ada paridatan kana sab'ina paridatun pamasyahu rahul Muslim. Wahai seluruh manusia, kamu mendapat naungan yang sebesar-besarnya dengan kedatangan bulan Ramadan, kata Rasul. Berpuasa di siang hari dan mendirikan Ramadan di malam harinya. Siapa yang berbuat yang sunat di bulan Ramadan sama dengan yang fardu. Kaum muslimin berimpak 2.000 sama dengan zakat. Kaum muslimin salat wajib di bulan Ramadan. Katakanlah kita puasa itu 30 besok. 30 dikali 27 berjamaah dikalikan 70. Berapa tahun kita mencarikan salat berjamaah kita selama bulan Ramadan. Itulah dia. Dan apa saja yang kita lakukan yang berbuat yang sunat, pahalanya sama dengan yang wajib. Dan yang wajib kita lakukan dilipat gandakan 70 kali lipat. Kaum muslimin jamaah zuhur yang berbahagia, karena waktu kita ini sangat terbatas, mudah-mudahan apa yang dikedepankan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha
إله إلا الله لا إله إلا الله